Kapan sesuatu itu bisa disebut pengorbanan? Yang pertama ada kesadaran, yang kedua ada memberi atau mempersembahkan, yang ketiga ada unsur berharga atau bernilai, yang keempat ada yang dimiliki, yang kita miliki, yang keenam alasannya, prinsip tertentu atau nilai tertentu, yang kelima, yang keenam tujuannya, biasanya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mari kita lihat satu-satu ya, pelan-pelan, karena kalau agak cepat mungkin menangkapnya agak susah karena kita pakai audio. Visualnya silahkan dilihat di tulisannya. Kalau saya ngomongnya cepet, saya takutnya teman-teman agak kerepotan. Makanya saya ngomongnya agak lambat. Nanti kalau butuh cepet, silakan dicepatkan sendiri. Di rekamannya pastinya. Oke, yang pertama pengorbanan itu kesadaran. Jadi agar nilai pengorbanan itu memang bernilai pengorbanan, ya harus sadar bahwa kita sedang melakukan pengorbanan. Kalau tidak sadar itu namanya kecelakaan. Wong pengorbanan itu kita kehilangan sesuatu, memberikan sesuatu. Kalau itu tidak sadar kan namanya kehilangan, kecelakaan. Maka harus ada kesadaran. Tidak bisa kita bilang rasa-rasanya saya sudah berkorban banyak. Ulah kok rasa-rasanya? Lah memang niatnya ingin mengorbankan apa tidak? Kalau kemarin memang tidak sadar tiba-tiba kehilangan, atau tidak sadar tiba-tiba memberikan sesuatu, ya kamu sedang tidak berkorban. Tadi kamu mungkin tertipu, atau kamu mungkin sedang kecelakaan karena kamu kehilangan sesuatu, padahal ya tidak niat. Kesadaran itu kalau dalam agama kan nanti berarti ada niatnya, memang dilakukan secara sengaja. Jangan sampai melakukan pengorbanan tidak sengaja. Oke, ya itu uraiannya panjang, tapi teman-teman pasti ngerti ya kalau kesadaran. Yang kedua, setelah sadar, aspek kedua pemberian. Jadi, kita memberi atau mempersembahkan kepada yang di luar diri kita. Jadi sadar untuk memberi atau mempersembahkan. Yang ketiga, yang berharga. Kalau tidak berharga, ya namanya bukan pengorbanan, tapi mungkin kamu sedang buang sampah, bersih-bersih, yang tidak kamu suka, yang kamu berikan, itu bukan pengorbanan. Makanya ada ayat yang menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Belum termasuk kebaikan kalau kamu belum memberikan atau mempersembahkan apa yang kamu sukai. Pak, saya rajin sedekah kok Pak, saya setiap tahun sekali mensedekahkan bekas-bekas baju yang saya tidak suka. Wah, ya itu sedekah iya, tapi pengorbanan mungkin tidak. Wong ya kamu sudah tidak suka kan, berarti mau kamu buang, mau kamu singkirkan. Nah, iya ada pahalanya insya Allah wong sedekah, tapi tidak termasuk pengorbanan. Kebaikannya kurang besar, tetap baik, tapi baik yang sejati, yang lan tanalul birra tadi, harus yang tunfiqu ma tuhibbun. Jadi engkau berikan yang engkau sayangi, engkau cintai. Barang ya maksudnya. Oke, jadi sadar memberi yang berharga. Makanya korban itu ya binatang-binatang yang secara mudahnya termasuk yang berharga. Zaman Nabi kan ini binatang ternak yang manfaatnya banyak. Sapi, kambing, onta, itu kan dipandang berharga. Terus yang keempat, yang kita miliki pastinya ya.
Tuh, jangan mengorbankan miliknya orang lain, kamu tidak punya hak. Itu namanya ngambil miliknya orang lain. Yang milikmu sendiri yang berharga, berikanlah. Jangan hanya nyuruh orang memberikan yang berharga, ya kamu sendiri harus memberikan. Itu namanya pengorbanan. Jadi aktivitas sadar memberi atau mempersembahkan yang berharga, yang dimiliki. Terus biasanya karena prinsip atau nilai tertentu yang kita percayai kebenarannya. Misalnya ada pahlawan berkorban demi nusa bangsa, negara, agama, itu kan ada prinsip yang dia yakini kebenarannya. Daripada orang Indonesia, saudara-saudaraku ini hidup terjajah, aku yang berjuang. Biarlah aku yang dipenjara, biarlah aku yang dipukuli, biarlah aku korbannya, tapi nantinya orang-orang akan bahagia. Ada prinsip yang diyakini. Atau prinsip perintah agama. Aku percaya bahwa Allah itu maha tahu tentang yang terbaik untukku dan Allah menyuruhku berkorban, maka aku berkorban. Nah, itu berarti ada prinsip di balik itu. Prinsip ini penting biar menguatkan kesadaran tadi. Biar kalau orang tanya kenapa semua harus berkorban, kamu bisa jawab kenapa, ada dasarnya. Mengapa sih kamu kok sampai segitunya berkorban untuk calon istrimu itu? Kan kamu kalau gini kan bisa jawab kalau kamu ada prinsipnya. Ya karena saya cinta padanya, karena aku suka padanya, biar dia tetap dekat dengan aku dan seterusnya. Itu berarti ada prinsip atau nilai yang diperjuangkan. Selain prinsip atau dasar, ada juga biasanya tujuannya. Tujuan yang tentunya lebih tinggi dari yang dikorbankan tadi. Biasanya ada itunya, meskipun tidak selalu sebenarnya. Tujuan itu gini, kalau kita ingin bakar sampah, guru saya pakai ilustrasi begitu, kita kan butuh korek. Bakar itu kan butuh api, tapi kita harus punya modal. Kita mengorbankan api juga lewat korek api. Korek api ini sebenarnya sudah api, tapi kita korbankan untuk mencari api yang lebih besar, untuk tujuan yang lebih tinggi. Kita tadi misalnya sama calon istri atau calon suami mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan modal, uang untuk neraktir, untuk macam-macam. Kamu kan punya target lebih tinggi, biar dia tetap mau terus sama aku misalnya. Nah, itu target yang lebih tinggi. Jadi, kalau agama mencari ridhonya Allah, mencari sayangnya Allah, mencari kedekatan dengan Allah, itu kan tujuan yang lebih tinggi. Apalah artinya seekor kambing, apalah artinya seekor sapi demi yang maha segalanya. Itu berarti ada tujuan yang lebih tinggi. Jadi korban itu secara definisi ada 6 variabelnya, yaitu kesadaran untuk memberi atau mempersembahkan yang berharga yang kita miliki dengan dasar prinsip atau nilai tertentu untuk tujuan tertentu yang lebih tinggi.